Oke, selamat pagi anak kami semua kelas 5. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Masih sehat dong? Ya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang komputer. Kalau minggu lalu Bapak sudah kasih kalian catatan ketiga tentang fungsi matematika dan statistika. Nah, sekarang Bapak akan jelasin catatan kita minggu lalu. Dan setelah itu kalian kerjakan latihannya di buku latihan dan nanti dikumpul hari Sabtu nanti. Oke? Seperti biasa. Nah, sekarang Bapak akan jelasin tentang catatan kita ketiga. Kalian perhatikan baik-baik karena latihan kita nanti cara mengerjakannya sesuai dengan penjelasan Bapak hari ini. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam lembar kerja Microsoft Excel kita. Pertama kita akan belajar tentang operator matematika pada Microsoft Excel. Operator matematika itu adalah operasi hitung pada matematika yang sudah kita pelajari sejak kita kelas 1 SD. Nah, itu yang sering kita gunakan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, nanti kita juga akan mempelajari tentang perpangkatan, ya kan, dan persen atau per 100. Oke, kita mulai dulu dari penjumlahan. Misalnya kita punya angka, misalnya kita mau menjumlahkan 200 tambah 79 misalnya. Oke, kita mau menjumlahkan, kita mau taruh hasilnya di sini, di sel ini. Oke, caranya gampang. Kita tekan dulu sama dengan. Oke, setelah itu kita klik angka yang pertama mau kita jumlahkan. Angka berapa? Angka 200. Nah, kita klik angka 200. Nah, di sini akan muncul sel A2. Nah, kenapa nggak 200 yang muncul, tapi adalah A2? Artinya adalah kita mau menjumlahkan angka di dalam sel A2. Ini dia. Oke. Ditambah, ketik tambah. Angka yang keduanya berapa? 79. Berarti kita klik angka 79. Nah, ketika kita klik angka 79 akan muncul apa? Sel A3, alamatnya ini dia, nama selnya. Oke, setelah itu kalau sudah tidak lagi angka yang mau kita jumlahkan, kita tekan enter. Enter itu adalah instruksi untuk memulai menghitung di komputer. Nih, jadi kita kasih perintah kok sama komputernya untuk mulai menghitung. Enter. Hasilnya adalah 279. Oke. Nah, kalau misalnya angkanya kita ganti, ternyata salah, bukan 200 tapi 210. Kira-kira apa kita harus menghitung lagi dengan cara yang tadi? Kita coba ya. Nah, ternyata tidak perlu. Komputer akan otomatis memperbaiki hasilnya. Misalnya kita ganti lagi 210-nya, kita ganti angka sembarang. Seperti ini. Apakah di bawahnya akan terganti juga? Kita lihat. Oh iya, otomatis ya. Jadi pada Microsoft Excel, ketika kita sudah menyelesaikan rumusnya, operatornya, dan kita mengedit angkanya, itu akan otomatis terupdate angkanya seperti ini. Beda dengan kalkulator. Kalau kita menghitung pakai kalkulator, ketika angkanya salah, berarti kita harus mengulang menghitung dari awal lagi. Oke. Kita punya 5 angka. Kita mau jumlahkan 5 angka ini. Berarti sama dengan kita klik angkanya, klik. Nah, ini muncul apa? Sel A2. Berarti artinya apa? Kita mau menjumlahkan angka di sel A2. Oke. Nah, tambah. Klik 5543, angka yang kedua. Nah, muncul sel A3. Jadi nama selnya ya. Kemudian kita klik angka yang ketiga, itu berada pada sel A4. Ini dia. Klik A4. Tambah angka yang keempat 345, tambah angka yang keenam, angka yang kelima, kemudian setelah itu enter. Nah, inilah hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam pengurangan. Oke, misalnya kita punya 100 dikurang 11, berapa hasilnya kira-kira? Nah, kita mulai sama dengan kita klik angka 100-nya. Nah, di sini muncul B2, artinya angka yang mau kita kurangkan itu berada pada sel B2. Jadi akan muncul selnya, nama selnya, bukan angka 100-nya. Berarti dikurang angka yang kedua di sel B3. Ini dia. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah 89. Oke. Nah, kalau misalnya kita ubah angkanya, di sini jadi 4. Di sini juga berubah. Di sini kita ganti angkanya. Nah, di sini juga berubah. Oke. Nah, kalau misalnya kita 5 angka bisa nggak? Bisa juga. Misalnya kita 1 juta dikurang 4234 dikurang 5123
dikurang ini. Oke. Nah, berapa hasilnya kira-kira? Ingat selalu mulai dengan sama dengan, kemudian klik angka yang pertama terletak pada sel B2, dikurang angka yang kedua di sel B3, dikurang angka yang ketiga di sel B4, dikurang angka yang keempat, dikurang angka yang kelima di sel B6. Setelah itu jangan lupa tekan enter. Nah, ini dia. Nah, untuk perkalian juga sama caranya, mirip-mirip, hanya beda simbolnya saja. Misalnya kita punya angka 12 dikali 11 misalnya. Kita mau mengalihkan. Caranya bagaimana? Sama dengan klik angka 12-nya. Nah, kalau kita klik angka 12 muncul apa? Sel C2. Artinya kita mau menjumlahkan angka di sel C2. Mau mengalihkan angka di sel C2. Kita kali itu pakai tanda bintang, bukan X ya. Tapi tanda bintang. Bintang itu adalah di atas angka 8 pakai tombol shift nanti kita. Oke, dikali 11. 11 itu ada pada sel C3. Setelah itu tekan enter. Nah, ini hasilnya. Oke, kalau kita ubah angka di sini, hasilnya tentu akan otomatis berubah. Oke. Nah, kita coba 5 angka yuk. Misalnya 30. Kita mau kali 50, kali 15, kali 9, kali 17. Nah, ini dia. Oke, berapa hasilnya kira-kira? Oke, kita coba ya. Sama dengan klik angka yang pertama. Angka pertama di mana? Sel C2 dikali angka yang kedua di sel C3 dikali angka yang ketiga dikali angka yang keempat dikali angka yang kelima. Nah, ini dia. Jadi nama selnya ya, bukan angkanya tapi nama selnya. Setelah itu jangan lupa di enter. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, sekarang pembagian. Caranya mirip-mirip semuanya kok. Misal kita punya angka 10.000, kita mau bagi dengan angka 25. 10.000 bagi 1000 bagi 25 berapa kira-kira? Oke, kita coba saja. Sama dengan klik angka 1000. Untuk pembagian kita pakai bukan tanda titik 2, tapi kita pakai yang namanya garis miring. Oke, dibagi 25. Nih. 1000 terletak pada sel D2, 25 pada D3. Enter, berapa hasilnya? 40. Oke. Nah, kalau kita ubah di sini 50, otomatis hasilnya akan berubah. Oke, kita coba angka lebih banyak lagi. Dibagi 50, dibagi 20, dibagi 10, dibagi 25. Oke, sip. Nah, kita mau coba. Sama dengan 1 juta, klik angka 1 juta di sel D2, dibagi 50, dibagi 20, dibagi 10, dibagi 25. Jadi nama selnya nah ya, D2, D3, D4, D5, dan D6. Setelah itu enter. Nah, hasilnya berapa? 4. Nah, kalau perpangkatan itu sudah pernah belajar pangkat kan? Pasti sudah dong. Misalnya 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Kalau misalnya 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3, ya kan? Nah, misalnya kita mau pangkat misalnya 5 pangkat 3, berarti artinya 5 kali 5 kali 5, ya kan? 5 kali 5 kali 5, oke? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Oke, berarti caranya kita pakai sama dengan klik angka 5, kemudian pakai tanda seperti ini. Nah, ini di atas angka 6, tanda pangkat seperti ini. Oke, 5 pangkat berapa? Kita klik angka 3-nya. Ingat ini nama selnya ya, sel E2, E3. E2 itu artinya angka 5-nya di sel E2, E3, angka 3-nya di sel E3. E3. Kemudian enter. Berapa hasilnya? 125. Benar nggak? 5 kali 5 kali 5. Oh ya, jawabannya benar ya. Nah, misalnya lagi. Kita mau angka lebih besar lagi ya. 125 pangkat 15 misalnya. Oh. Oke, berarti 15 kali 15 15 gitu kan. Nah, berarti sama dengan
125 di sel apa? E2. Kemudian pangkat berapa? Pangkat 15. Setelah itu enter. Nah, jawabannya E itu adalah eksponen. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi bagaimana eksponen plus 31 itu berlangsung. Nah, yang terakhir untuk persen. Persen itu artinya per 100. Misalnya kita pengen tahu berapa sih desimal dari 5/100 atau 5%. Nah, caranya gini. Misalnya kita punya angka 5. Berapa angka desimal dari 5%? 5%. 5%. Caranya adalah sama dengan kita klik angka 5-nya atau sel B-F2, kita kasih angka persen seperti ini. Nah, kemudian kita tekan enter. Ini dia. Jadi 5% itu dalam desimal adalah 0,05. Oke, misal kita ganti lagi. Kita mau tahu desimal dari 17, misalnya 20%. Oke, berarti cukup sama dengan klik angkanya 20, kemudian kasih operator persen. Oke, kita enter, langsung menjadi 0,2. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke fungsi matematika dasar pada Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan belajar fungsi matematika. Apa itu fungsi matematika? Fungsi matematika adalah gabungan dari beberapa operator yang membentuk satu rumus. Nah, gunanya untuk menghitung angka yang lebih sulit lagi, lebih kompleks lagi. Nah, yang pertama adalah sum atau sum. Sum itu adalah gabungan dari beberapa penjumlahan. Nah, jadi kalau tadi kita mau menjumlahkan 5 angka, berarti kita klik 5 kali angkanya kan? Nah, satu persatu kita klik angkanya. Kalau dengan menggunakan sum, kita bisa cukup memilih angkanya, banyak angkanya, kemudian kita tekan enter saja. Oke. Contohnya kita punya angka seperti ini. Nah, angkanya lumayan banyak. Kalau tadi kita menggunakan operator, berarti operator tambah, berarti kita klik satu persatu kan angkanya kan. Klik angka pertama, tambah angka yang kedua, tambah angka yang ketiga, tambah angka yang keempat, seterusnya seperti ini. Nah, ini nama selnya ya, sel A2. Artinya kita klik di sini tadi. Ketika kita klik, kita memilih ini, langsung muncul sel A2. Kita pilih yang ini, muncul sel A3 dan seterusnya. Kemudian kita enter hasilnya ini. Nah, dengan menggunakan sum, kita lebih cepat lagi menghitungnya. Caranya adalah, ingat cara menggunakannya. Ketik sama dengan dulu. Kalau menggunakan fungsi ya, sama dengan dulu. Setelah itu, ketik nama fungsinya apa. Misalnya sum. Berarti kita ketik sum. Oke. Kemudian, jangan lupa buka kurung. Oke. Setelah itu kita blok semua angkanya. Angka dari mana sampai mana. Kita mulai dari sel A2. Ini sel A2 ya. Klik sel A2, angkanya sini angka pertama. Sel A2 kita klik tahan. Kita geser sampai sel A9. Ini dia angka yang terakhir. Setelah itu kita lepas kliknya. Kemudian kita tutup pakai tanda tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, hasilnya sama kayak tadi kan. Lebih gampang? Pasti lebih gampang karena kita cukup satu kali saja. Sekali lagi ya, Bapak jelasin lagi. Kita ulangi lagi, sama dengan ketik nama fungsinya, nama fungsi sum. Bisa pakai huruf besar atau huruf kecil sama saja. Huruf besar boleh, atau huruf besar, huruf kecil, huruf besar lagi sama saja. Oke, kita pakai sum. Buka kurung. Kita klik sel angka yang pertama. Nih, angka yang pertamanya di sel A2. Berarti klik A2, langsung muncul A2-nya. Kemudian kita blok sampai ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada A2 titik 2 A9, artinya apa? Dari angkanya itu dari sel A2 sampai A9. Ingat ya, titik 2 itu artinya sampai. Dari A2 sampai A9. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Ini hasilnya. Oke. Nah, sama seperti average juga. Fungsi yang kedua adalah average. Average itu artinya rata-rata. Misalnya kita punya angka
100, 200, 300, 500, 600, 700, 900, dan 1000 misalnya. Oke. Rata-rata itu adalah pembagian yang sama rata. Oke. Rumus dasarnya itu seperti ini. Kita jumlahkan dulu semua angkanya. Oke, kemudian kita bagi dengan jumlah angkanya. Ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8, hasilnya segini. 537,5. Oke. Nah, rumit nggak rumusnya? Pasti rumit ya kan? Nah, kita tambahkan dulu baru kita bagi. Nah, dengan menggunakan average kita bisa dengan cepat menghitung angkanya, rata-ratanya. Oke. Caranya sama seperti tadi. Sama dengan kemudian kita tulis nama fungsinya average atau average. Kemudian buka kurung. Kita blok angkanya. Kita pilih angkanya dari sel berapa tadi? Sel C2. Ingat ya, sel C2 kita blok sampai C9. Tutup kurung. Hasilnya sama kan? Nah, itu dia. Ingat ya, titik 2 itu artinya menandakan sampai mana selnya berakhir. Average buka kurung sel C2 sampai C9. Titik 2 itu artinya sampai. Oke? Nah, tutup kurung, enter. Nah, untuk max itu adalah max itu gunanya untuk menghitung nilai maksimal dalam satu baris angka, oke, satu kumpulan data. Misalnya, kita mau tahu angka berapa sih yang paling besar di antara semuanya nih. Nah, kita pengen tahu angkanya. Caranya adalah kita klik sama dengan, kita ketik rumusnya apa? Max. Kemudian buka kurung, kita blok angkanya. Nih, lihat ya. Angkanya dimulai dari sel E2, kita blok sampai E9. Tutup kurung. Nah, lihat. Benar nggak angka yang terbesar? Dari semua angka ini, angka yang paling besar ini. Oh iya, benar. Coba kita ubah angka ini. Kita ubah angkanya menjadi ini. Apakah ini akan berubah? Oh iya, akan berubah. Oke. Jadi max itu adalah gunanya untuk mencari angka yang paling besar di antara angka yang dipilih tadi. Oke. Nah, kemudian min juga, min kita mulai lagi sini, kita copy aja angkanya. Untuk min itu kebalikan dari max, mencari angka yang terendah. Sama dengan min. Kita buka kurung, kita pilih blok. Nah, benar nggak angka paling kecil 345? Oh iya, benar. Jadi min itu gunanya untuk mencari angka yang paling rendah dari angka yang sudah kita blok. Min, buka kurung, kita blok angkanya dari G2 sampai G9. Kita tutup kurung, kemudian jangan lupa di enter. Nah, dia 345. Oke. Nah, kemudian untuk count itu gunanya untuk menghitung banyak sel yang berisi, yang ada angkanya. Contoh, misalnya kita mulai dari 0 dulu ya. Sama dengan count, buka kurung, kita mau hitung banyak angka yang di sini. Yang berapa sih sel yang ada angkanya? Kita tutup sini, dari sini ya. Oke. Nah, berapa jawabannya? Kosong. Kenapa? Karena dari daerah sini belum ada angkanya. Sekarang coba kita isi sembarang. Ini kita isi, lihat apa yang terjadi. Dia berubah jadi 1, artinya apa? Ada satu sel yang berisi angka. Ini dia. Kita klik angka sembarang, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita klik sini, dia ngaruh nggak? Oh ya, ngaruh juga. Oke. Nah, jadi dia akan menghitung berapa banyak sel yang berisi dengan angka-angka ini. Nah, misalnya kita blok sampai sini saja. Oke, kalau kita blok sampai sini berapa jawabannya? 8. Sini terhitung nggak? Enggak, karena kita tidak membloknya tadi sampai sini. Oke. Nah, jadi gunanya count tadi apa? Untuk menghitung banyaknya sel yang berisi data. Kalau misalnya kita hapus 4-nya, nah, jadi kurang kan? Nah, kalau misalnya kita ganti angkanya, misalnya tadi 4, 2, 3, 4, kita ganti menjadi angka segini. Berubah nggak ini ya? Enggak, tetap sama. Kenapa? Selnya tetap sama, cuma angkanya saja berubah. Oke. Untuk fungsi, kita juga bisa menyeleksi
angkanya ke samping juga, selnya ke samping. Misalnya kita punya angka seperti ini. Nah, misalnya kita mau menjumlahkan angkanya ke samping, caranya sama seperti tadi. Kita menjumlahkan 5 angka ini, kita pakai sum sama dengan sum buka kurung, kita blok saja angkanya. Ini dia ke samping dari B2 sampai G2. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Ini dia. Jadi mau dibloknya ke samping atau ke bawah sama saja. Misalnya kita mau cari average juga. Misalnya kita mau cari rata-rata dari angka ini. Angka ini ya, misalnya kita punya angka. Berapa average-nya dari angka ini? Average-nya berapa dari 5 angka ini? Oke, dari 6 angka ini caranya adalah sama dengan average buka kurung, kita blok angkanya dari sel B5 ini ya sampai berapa ini? G5, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini dia. Oke. Nah, untuk max juga sama. Kita bisa ke samping juga. Kita punya angka ini, Bapak copy saja angkanya ya. Nah, berapa max dari angka yang ini? Angka 6 angka ini. Angka tertingginya adalah max. Kita blok yang ini angkanya, selnya dari B8 sampai G8, tutup kurung. Nah, ini dia. Oke. Sama juga dengan min. Berapakah angka paling kecil dari angka ini semua? Kita coba pakai min. Buka kurung. Kita blok angkanya dari B11 sampai G11. Angka paling kecil adalah 3453. Untuk count juga sama. Kita count tuh kira-kira muncul angka berapa? Angka berapa? Angka 6 pastinya. Kenapa? Karena sel yang terisi adalah 6 sel. Seperti ini. Kita blok ke samping ya, nak ya. Nih. Udah, tutup kurung. Nah, dia. Artinya apa? Ada 6 sel yang terisi dengan angkanya. Oke, angka berapapun itu terserah. Tapi artinya ada 6 sel yang terisi dengan angka. Oke. Nah, sekarang silakan kalian lihat modul kalian. Di situ ada latihan, silakan dikerjakan. Oke, di modul kita ada latihan ketiga. Nah, ini ada latihan pertama. Soal pertama ini kalian bisa lihat catatan kita, apa pengertian dari sum, average, max, dan min, dan count. Nah, kemudian untuk nomor 3 dan 4 kita lihat dulu ke tabelnya. Misal ini pertanyaannya misalnya, berapa jumlah semua nilai bintang? Semua nilai itu kita pakai apa? Fungsi apa? Kita pakai fungsi, kalau jumlah semua nilai itu kita pakai fungsi apa? Sum. Ini dia. Kita pakai sum. Nah, tapi caranya bagaimana? Nah, di sini cara menjawabnya adalah dia menanyakan bagaimana cara menghitung nilai bintang. Oke, dengan menggunakan rumus sum, berarti sama dengan sum. Kita pakai rumus sum. Oke, buka kurung. Nah, nilai bintang itu nilai bintang berada pada sel berapa aja? Nilai bintang berarti bintang di sini nilainya kan nilai 61, 70, 82 dan 93. Atau nilainya berada mulai dari sel berapa nih? Mulai dari sel B2 sampai ini sel berapa ini? Sampai sel E2. Nah, kita blok kan kalau di prakteknya tadi kan kalau kita mau nilai bintang berarti kita blok dari 61 sampai 93 kan. Nah, di sini 61-nya itu terletak pada sel B2 sampai E2. Berarti kita buat sini jawabannya adalah sum B2 sampai pakai tanda titik 2 ya. E2. Nah, sama juga ini nih. Misalnya jumlah semua nilai Kristo. Kalau jumlah semua nilai berarti pakai sum. Nilai Kristo nanti kalian cari sendiri. Nilai Kristo itu berada pada sel berapa saja. Nah, misalnya lagi nilai terendah. Nilai terendah pakai apa yuk? Pakai apa?
pakai min dari nilai bintang, nah seterusnya. Nah kemudian nih, misalnya nomor 4, 37 ditambah 29 berarti sama dengan apa? Berarti ini pakai operator ya, berarti sama dengan, oke, karena ini tidak ada nama selnya, berarti kita pakai angka saja 37. Nah berarti sama dengan 37. Oke, kemudian apa? Ditambah 29. Ini dia 29, kemudian enternya nggak usah tulis ya kan, gitu dia. Dan seterusnya nanti kalian kerjakan 4A, 4B, 4C, 4D, dan nomor 5 nanti kalian, menurut kalian apa sih manfaatnya penggunaan Microsoft Excel melalui pelajaran ini? Nah, tadi Bapak sudah singgung beberapa kali dalam video kita. Oke, silakan kalian kerjakan latihan kalian, dikumpulkan. Oke, silakan kerjakan latihan 3 di buku latihan, dan jangan lupa kumpul Sabtu ini. Oke, bisa? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.